Rakyat Indonesia dimanapun saja berada yang saya muliakan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna, unik dan menarik. Lihatlah betapa menakjubkan ciptaan Allah bernama manusia itu. Alangkah indah ketika dia melangkah, alangkah cermat ketika dia berpikir. Dalam bertindak dia bak malaikat tanpa sayap dia dapat terbang lebih tinggi dari burung, tanpa insan dia dapat menyelam di dasar lautan. Demikian kekaguman William Shakespeare terhadap kehebatan manusia. Apalagi makhluk Allah bernama wanita, yang menimbulkan banyak pertanyaan dan penafsiran bagi kaum muda. Ada anak muda ditanya, siapa wanita? Ada yang menjawab wanita itu adalah manusia yang indah, sehingga saking indahnya apanya saja terasa menjadi indah. Pandangannya, jalannya lenggak-lenggok, aduhai kata anak muda sekarang. Keindahan ini yang harus kita jaga, kita rawat. Karena perempuan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Betul, Bu? Perempuan bukan hanya di dapur, tapi juga harus jadi ibu. Perempuan bukan hanya di sumur, tapi juga harus jadi konsultan arsitek. Perempuan bukan hanya di dapur, tapi juga harus jadi gubernur. Yang menjadi identitas bagi kedua orang tuanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang surga ini untuk meluruskan semua itu. Bagaimana kata Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Muhammad Awaken Al-Quran dan Islam menyatakan 14 abad yang lalu di suatu kota yang tandus di tengah-tengah peradaban manusia dan hukum yang terkenal dengan peradaban jahiliyah dan hukum bimbel, datanglah seorang Rasul bernama Muhammad dengan membawa ajaran dari Tuhan yang tanpa merusak dan merombak struktur masyarakat yang hidup dalam kerusuhan dan pertikaian, yang hidup dalam melecehkan kaum Islam, menunjukkan pada mereka wanita di bawah panji Tuhan dalam waktu yang tingkat kehebatan wanita di pandangan Rasulullah pernah menggambarkan, Ma'af romat nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa latimun. Dan tidaklah dikatakan mulia orang-orang yang memuliakan wanita, dan tidaklah dikatakan hina orang-orang yang menghinakan. Di ayat ini, marilah kita renungkan penggalan surat Al-Hujurat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Imam Ali As-Sabuni menafsirkan kata ta'aruf, ayyahla bainakum at-ta'aruf wa at-ta'alluq, untuk menjalin komunikasi harmonis, menjalin komunikasi di antara mereka. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, bukan untuk saling hina, malaikat untuk saling sayang. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.